Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tayyibin tahirin wa jami'i tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'i ibadillahi salihin wa masyayikhina fid din وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى روح جميع عباد الله الصالحين والعلماء العاملين وجميع والدينا ووالديكم آمين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا في قرية Dukuh Tengah خاصة شاء الله لهم الفاتحة. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri kulubina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda amma ba'd. Dumateng sedaya para alim, para kiai, para habaib, para sepuh lan bini sepuh. Wabil khusus Sayyidil Walid Habib Muhammad bin Murtada Al-Hiyad di Al-Mukarram Bapak Ustadz Munawir Al-Mukarram, Bapak Waridin Sahibul Baitnya, juga Bapak Kepala Desa kita Al-Mukarram Bapak Maun SAK, serta seluruh tokoh masyarakat yang hadir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga besar Sahibul Bait. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keturunannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang bahagia dunia dan akhiratnya, ditutup dalam keadaan husnul khotimah saat menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga seluruh jajaran kepengurusan Majelis Rasulullah SAW Brebes dan sekitarnya. Ini ada Ustadz Muhammad Nasir dan seluruh jamaah baik yang laki-laki maupun yang perempuan datang bersama kami juga sebagian rombongan dari Majelis Rasulullah Tegal. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan ridho, Allah berikan maghfirah, Allah berikan rahmat, Allah berikan pahala, Allah berikan ampunan, Allah berikan ilmu yang manfaat, dan Allah tutup usia kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita ada di hari ke-10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Kemarin hari Sabtu kemarin adalah hari Asyura. Banyak kejadian yang terjadi di hari Asyura itu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa para nabi, para sholihin, dan sebagian dari kalangan bait Nabi Muhammad SAW. Termasuk asbab sunnahnya puasa Asyura itu adalah Nabi berjumpa sekelompok orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa hari itu. Kemudian Nabi tanya, kenapa hari ini kalian puasa? Maka mereka jawab, karena hari ini adalah hari di mana Nabi kami, Nabi Musa, selamat dan menang melawan Fir'aun. Fir'aun yang
ngejar-ngejar Nabi Musa, ditenggelamkan. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun binasa terjadi di 10 Muharram atau Asyura, sehingga mereka bersyukur kepada Allah atas selamatnya dan binasanya Fir'aun, selamatnya Nabi Musa. Karenanya mereka berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kami lebih berhak untuk mensyukuri Nabi Musa ini daripada mereka. Kami puasa. Maka Nabi suruh, jika jumpa tahun depan, puasalah kita, puasalah kalian, dan saya akan puasa 10 Muharram, tapi jangan sama persis seperti puasanya orang-orang Yahudi. Karena Nabi tidak ingin, bahkan Nabi dalam syariatnya, dalam ajarannya selalu nyalahi, membedakan, tidak mau sama dengan Yahudi dan Nasrani dalam semua hal. Hingga kata Nabi, kalau saya jumpa tahun depan maka saya akan puasa hari ke-9 dan hari ke-10. Makanya disunahkan juga puasa Tasu'a, hari ke-9, hari Jumat kemarin. Mudah-mudahan pada puasa wingi. Puasa mboten wingi? Temenan. Yang puasa mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena puasa Tasu'a dan Asyura ini mengampuni dosa 1 tahun. Dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Kebetulan kemarin itu kalau diawali dari Kamis, Jumat, Sabtu, Tasu'a sama Asyura. Diawali dari Kamis, puasa Kemisan juga masuk. Kamis, Jumat, Sabtu di Syahrul Hurum, ini bulan Muharram ini. Syahrul Hurum ini bulan Muharram, termasuk Syahrul Hurum. Yang puasa Kamis, Jumat, Sabtu dalam bulan Syahrul Hurum akan mendapat pahala seperti ibadah 700 tahun dalam hadis Nabi SAW. Di Kamis, Jumat, Sabtu kemarin banyak yang puasa. Mudah-mudahan dikabul. Yang akan saya sampaikan pada ceramah kali ini adalah kejadian yang terjadi selain terjadi pada Nabi Musa, Nabi Yunus yang keluar dari perut ikan, dan banyak lagi diciptakannya nur Nabi Muhammad dalam keterangan tidak 10 Muharram, diciptakannya Nabi Adam, dan banyak sekali kejadian-kejadian. Tapi ada juga kejadian yang harus kita paham. Di hari itu juga 10 Muharram ada terjadi pembantaian atau pembunuhan atau penyerangan terhadap satu kelompok manusia-manusia mulia yang punya ikatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Cucunya Nabi Muhammad SAW. Cucu-cucunya Nabi, cucu dan buyut-buyutnya Nabi saat itu juga sedang terjadi kejadian yang menimpa mereka, yaitu terbunuhnya banyak sekali dari keluarga Nabi, termasuk Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wa ibna Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Husain gugur syahid 10 Muharram. 10 Muharram gugur. Kenapa? Ya karena politik. Karena apa? Jadi kalau saat ini ada politik yang jahat, politik yang menghalalkan segala macam cara sampai memfitnah kelompok umatnya untuk menghalalkan semua cara, bahkan sampai membunuh saudaranya sendiri, tidak usah heran, dari dulu sudah ada. Pembenci kelompok-kelompok yang hak itu pasti setiap zaman ada. Orang yang berjuang dalam kebenaran pun pasti akan menghadapi orang-orang yang punya kepentingan buruk, yang terganggu dalam kepentingan buruknya. Jadi kita ini terjadi, saat ini terjadi kehidupan kita di akhir zaman, yang zamannya penuh dengan fitnah. Kalau dulu saja politik yang jahat menghalalkan segala macam cara sampai menuduh Sayyidina Husain dan keluarganya, ponakannya, saudaranya, sepupunya, bahkan sahabat-sahabat Nabi yang bersamanya dituduh sebagai aliran sesat yang halal darahnya, akhirnya dibunuh. Tidak heran kalau saat ini nanti kalau dibiarkan kita nggak hati-hati, akan muncul orang-orang yang gampang nuduh sesat, kafir, halal darah. Na'udzubillah min. Iya. Khawarij atau bahkan orang-orang yang menghalalkan darah orang Islam itu, mereka paham yang dimasukkan dengan fitnah. Mereka tahu ini nggak benar, tapi paham itu karena disebarkan terus
didoktrin menjadi satu keyakinan dalam otak orang saat itu, sehingga meyakini fitnah seakan-akan Sayyidina Husain dan pasukannya, saudaranya, sepupunya, ponakannya, bahkan saudara perempuannya dan orang-orang yang setia bersama beliau, semuanya dianggap itu aliran yang sudah keluar dari jalan Nabi, sehingga wajib diperangi, wajib dibunuh. Maka turunlah pasukan membunuh mereka. Masya Allah. A'udzubillah min politik. Mulanya hati-hati. Politik jahat itu kadang-kadang akan menghalalkan segala macam cara. Zaman dulu saja sudah ada, apalagi zaman akhir sekarang. Sebelumnya Sayyidina Hasan, saudaranya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dibunuh juga. Dibunuh dengan keji, tipuan. Kalau Sayyidina Husain diperangi di medan perang, karena Sayyidina Husain berani, pemberani. Sayyidina Hasan itu lembut, orangnya suka ngalah. Waktu Sayyidina Ali wafat, yang baiat Sayyidina Hasan melanjutkan khalifah setelah Sayyidina Ali lebih banyak daripada Muawiyah saat itu. Sayyidina Hasan suara terbanyak, menang, melanjutkan ayahnya. Tapi karena politik jahat, oposisi saat itu, orang yang ingin melanjutkan kekuasaan saat itu melihat pengikut Hasan banyak, kalau dibiarkan akan terus, dan Hasan itu pengaruhnya besar, nanti setelah Hasan meninggal ada adiknya lagi Husain, pengaruhnya besar, maka mereka punya program bagaimana menghabisi keturunan mereka. Satu, habisi. Pertama, Sayyidina Hasan sudah mengatakan, ya sudah, kalau begitu selama 6 bulan, pernah memimpin 6 bulan setelah wafatnya Syekh Ali, memimpin karena suara terbanyak, tapi takut karena ada benturan antara umat Islam, makin panas ini, mau digulingkan dengan cara kasar, fitnah sudah, ini sudah, macam-macam. Akhirnya Sayyidina Hasan turun, bikin perjanjian, sudah saya serahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah, dengan catatan setelah Muawiyah gantian nanti Sayyidina Hasan, daripada perang mundur, padahal suara terbanyak, padahal menang, padahal sudah menjadi khalifah 6 bulan, tapi gesekan di bawah yang sampai akhirnya akan angkat senjata antara umat Islam. Sayyidina Hasan mengalah demi menyelamatkan darah umat Islam supaya nggak tumpah, mundur dari jabatannya, diserahkan kepada sahabat Muawiyah. Akan dengan perjanjian setelah Muawiyah baru Sayyidina Hasan wis ngalai, tapi engko dong peragat Sayyidina Hasan, maka Muawiyah, maka Sayyidina Hasan jadi khalifah. Karena memang suaranya suara Kenapa Sayyidina Hasan mundur? Pengecutkah? Bukan pengecut. Pengikutnya banyak, yang cinta banyak, tapi Sayyidina Hasan tahu kalau dibiarkan ini mempertahankan kedudukan yang maaf secara zahir jabatan sementara di dunia, kalau dipertahankan mati-matian, yang di bawah itu akan angkat senjata satu sama lain saling membunuh. Gak mau Islam sama Islam perang. Turun demi menyelamatkan nyawa saudara-saudara muslim, jangan sampai ada tumpah darah karena politik. Bahwa mereka sudah, ini kalau enggak turun kami akan kerahkan massa, kalau enggak turun kami akan, ini asalnya demo-demo itu dipanas-panasi, disulut, akhirnya isu agama masuk, isu aliran sesat masuk, angkat senjata, saling bunuh. Nah itu dari dulu ada itu. Makanya kalau saat ini ada isu-isu yang nggak benar, jangan mudah terpancing, jangan mudah diprovokasi dengan isu-isu hoax. Paham ya? Hati-hati. Turun masa, pikir ini kalau dibiarkan masanya Sayyidina Hasan juga akan turun lagi, akan bentrok, akan perang, akan bunuh-bunuh. Sudah turun. Tempat pengikutnya Sayyidina Hasan mengatakan, Sayyidina Hasan banci, bahasanya itu, takut, kami padahal lebih banyak, kami dalam kebenaran, macam-macam, sampai ada yang kecewa, mengatakan Sayyidina Hasan adalah orang yang pengecut dan sebagainya. Tapi Sayyidina Hasan nggak lihat itu, lihatnya jangan sampai saudara sama-sama muslim tumpah darah, terbunuh saudara muslim, satu nyawa muslim saja terbunuh, maka Allah akan murka luar biasa. Apalagi sampai tumpah darah, angkat senjata. Ini benar ucapan Nabi sebelum Nabi wafat, membenarkan keputusan Sayyidina Hasan ini, menguatkan kebenaran ucapan Nabi. Inilah mukjizat Rasulullah, ucapannya pasti benar. Kata Nabi waktu Sayyidina Hasan kecil main, masih merangkak, ngomong sama para sahabatnya, inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya anak saya. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu kalau disebut sama Nabi bukan cucu, anak. Nabi nganggap Hasan Husain itu anak.
ini anak saya gitu, ibni hadza, padahal cucunya, cuman selalu pakai bahasanya inna ibni hadza sayyidun yaj'alallah yusliha baina fi'atain azimatain minal mu'minin atau minal muslimin. Hasan ini, anak saya ini akan dijadikan oleh Allah menjadi penengah pertumpahan yang akan terjadi dua kelompok umat Islam yang akan perang, yang menyelamatkan dua kelompok umat Islam besar yang akan perang. Hasan akan menyelamatkan. Dan ternyata betul, Nabi sudah wafat berpuluh-puluh tahun, Sayyidina Hasan tumbuh kembang besar, maka Sayyidina Hasan turun dari jabatannya, tujuannya adalah menyelamatkan dua kelompok umat Islam yang akan angkat senjata satu sama lain saling membunuh. Selamatlah, tidak terjadi pertumpahan darah, aman. Sayyidina Hasan jalan, cuman maaf, anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, kata Yazid, ini kalau perjanjiannya dilanjutkan, ayah saya turun, Hasan yang naik, padahal saya ingin jadi pelanjut ayah sih. Ayah saya jadi khalifah, saya yang harus gantikan, jangan Hasan. Paham ya? Jadi disiapkan sistem politik jahat. Apa strateginya Yazid ini? Sebelum ayahnya turun dari khalifah yang nantinya akan digantikan Hasan, Hasan harus meninggal dulu supaya saya yang gantikan. Jahat nggak tuh? Caranya bagaimana? Caranya ngirim wanita bayaran yang dijanjikan akan diberi uang banyak dan akan dinikahi nanti saat Yazid jadi khalifah, calon istrinya katanya, dengan catatan wanita itu dikirim ke Sayyidina Hasan, pura-pura jadi pembantu, pura-pura jadi wanita yang nggak punya keluarga, miskin, butuh perlindungan, dan bantu keluarga Hasan, yang intinya supaya hidup di rumahnya Hasan dengan cara apapun, terus dikasih misi supaya ngasih racun dimakannya Sayyidina Hasan. Terjadilah, wanita itu pura-pura bantu, kasihan Sayyidina Hasan, orang nggak bisa lihat orang, apalagi perempuan ya, mungkin saya nggak punya rumah, saya nggak punya keluarga, saya ingin bantu di sini, saya khidmat, jadi pembantu, jadi orang dalam, sampai bisa memberikan makanan setiap saat kepada Sayyidina Hasan. Dalam riwayat bahkan sampai dimuhrimkan supaya ketemu Sayyidina Hasan nggak dosa, diikat nikah sama Sayyidina Hasan karena dalam rumah bareng, supaya nggak dosa, dinikahi dengan tujuan muhrim. Setelah hidup enak dalam keluarga Sayyidina Hasan, maka misinya mulai dijalankan, memberikan makan kepada Sayyidina Hasan, dikasih racun makan. Karena wanita ini memang wanita bayaran yang berharap nanti dapat uang dari Yazid, putra mahkota kan. Yazid itu calon melanjutkan ayahnya. Kalau Sayyidina Hasan meninggal, maka Khalifah Muawiyah turun, anaknya akan ambil alih. Akhirnya diracunlah Sayyidina, racunan sudah biru semuanya, sudah hampir meninggal. Sayyidina Husain tahu, datang lihat, sampai mengatakan, ya Hasan, katakan siapa ini, karena nggak ada orang lain di rumah itu kecuali ya istri-istrinya tadi, pembantu tadi itu. Sayyidina Hasan mengatakan, ada apa Husain? Sebutkan, kalau kamu sampai hari ini meninggal, maka wallahi pedang saya ini akan saya tegakkan keadilan, nyawa harus bayar dengan nyawa. Hukum Islam kan kalau nyawa bunuh dibunuh lagi. Saya akan tegakkan keadilan, pedang saya akan menjadi pengadil atau akan menjadi sarana untuk pengadilan, akan saya bunuh orang yang ketahuan bunuh. Kata Sayyidina Hasan, apa jawaban Sayyidina Hasan? Ya Husain, sejak kapan umi kita ini Fatimah, ayah kita Ali bin Abi Thalib, dan kakek kita Rasulullah SAW mengajari dendam. Dan sekarat nih Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain sudah panas lihat kakaknya diracun, saudara tinggal satu-satunya, diracun begitu jahatnya luar biasa. Tapi saat mengatakan saya akan balas, saya akan tuntut keadilan, nyawa harus bayar dengan nyawa, Sayyidina Hasan malah mengingatkan kepada Sayyidina Hasan, ya Husain, sejak kapan ibumu Fatimah, ayahmu Ali, datukmu Rasulullah ngajarkan dendam, keburukan dibalas dengan keburukan. Demi Allah ya Husain, jangan kau basahi pedang kamu dengan darah. Balasan dendam kamu, saya sudah maafkan orang yang membunuh saya, dan saya tahu siapa pelakunya. Coba lihat ini akhlaknya cucu Nabi Muhammad SAW. Tahu siapa yang melakukan, belum minta maaf sudah saya maafkan. Saudaranya mau balas dendam nggak boleh, biar saya tahu siapa pelakunya dan saya sudah maafkan orang itu. Sayyidina Husain dilarang balas. Meninggallah Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain sedih luar biasa, satu-satunya saudara yang saat itu masih ada wafat menghadap Allah dengan dibunuh dan diracun
secara keji oleh wanita bayan. Wanita ini pulang. Nah, Hasannya sudah nggak ada, pergi dari rumahnya Hasan, ngilang. Kemudian mendatangi Yazid, nuntut, Yazid, kamu dengar berita Hasan meninggal? Iya, itu saya yang racun. Seperti halnya kamu suruh saya, sekarang saya minta balasan, bayaran. Kata kamu bayar, kemudian kapan nikahi saya? Cepat nikahi saya, kemudian saya minta harta yang kamu janjikan. Saya butuh harta. Hasan sudah saya bunuh, saya sudah kerja baik, rapi, nggak ada yang tahu. Kemudian bahkan saya aman. Kenapa? Karena Hasan sudah maafkan saya sebelum meninggal, biar saya tahu pelakunya dan saya maafkan. Sayyidina Husain pun mau nuntut, nggak boleh sama Hasan, berarti aman. Kamu aman, saya aman. Cepat atur pernikahan kita dan mana bayarannya. Apa jawaban Yazid kepada wanita tadi? Kata Yazid, wahai wanita durjana, Hasan yang menyelamatkan kamu, memberikan tempat kamu, memberikan perlindungan sampai menikahi kamu, orang baik semacam itu saja kamu tega racuni. Terus saya mau nikah dengan orang wanita semacam kamu? Tidak ada. Pergi atau saya laporkan bahwa kamu pelakunya yang membunuh. Pergi dari kota ini atau saya laporkan bahwa kamu pembunuhnya dan kamu akan membusuk di penjara. Kecewa tidak perempuan ini? Nangis, dasar kurang ajar, kamu menipu. Sudah nggak usah banyak ngomong, pergi atau saya laporkan kepada mahkamah, ayah saya khalifah loh. Kita laporkan, kamu bisa membusuk dalam, atau kamu akan dibunuh lagi, kamu mati. Lebih baik kamu pergi atau kamu mati. Pergi, takut kan? Pergi, stres wanita itu, di jalan nangis stres, akhirnya gila. Setelah gila dikasih sama Allah azab, di tengah jalan gak ada yang ngurusi sampai meninggal di pinggir jalan, dan tubuhnya nggak ada yang ngambil sampai dimakan serigala, mati dengan keadaan hina, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yazid berpikir, ini ada Husain, masih ada penghalang, saingan politiknya masih ada. Hasan sudah, tapi Husain lebih tegas. Husain juga punya pengaruh besar. Husain bahkan berani angkat senjata kalau lawan pasukan. Husain bagaimana caranya? Difitnah. Wafatnya Muawiyah, Husain dibeat untuk menggantikan Hasan, lebih banyak lagi pengikutnya, tapi dijebak. Alasannya Sayyidina Husain saat itu masih di Madinah, saat itu masih di Haram, di Mekah atau di Madinah, salah satu tanah haram. Sayyidina Husain mengatakan, orang-orang ini yang politik ini pasti akan membunuh Sayyidina Husain. Nabi sudah meriwayatkan Sayyidina Husain akan terbunuh syahid. Sudah tahu ini, Sayyidina Husain akan terbunuh syahid, darahnya akan mengalir dan sebagainya. Tapi Sayyidina Husain gak ingin pembunuhan Sayyidina Husain terjadi di tanah haram. Satu tetes pun darah yang mengotori tanah haram Sayyidina Husain gak mau. Jadi sebab tanah haram tumpah darah cucu Nabi di tanah haram. Murkanya kayak apa Allah saat itu? Sehingga keluar dari tanah haram, memenuhi panggilan. Sebetulnya panggilan itu panggilan jebakan. Dipanggil, disurati, Husain ke sini, kami akan beat, kamu akan kami angkat. Mau di beat seakan. Menulis surat, sekian ribu orang kami siap beat kamu, yang penting kamu ke sini, kami akan beat, kamu akan jadi khalifah kami. Ternyata itu jebakan. Di tengah jalan diserang dengan pasukan, tidak siap perang. Sayyidina Husain datang katanya mau di beat, cuma sekitar 70-an orang. Ada ponakannya, anaknya siapa? Anaknya Hasan, ada anaknya Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin yang saat itu masih bujang tanggung sakit, ada bayinya Sayyidina Husain yang kecil Husain, ada saudaranya Sayyidina Husain Zainab, saudara perempuan anaknya Sayyidina Ali, anak Siti Fatimah, ada Aqil bin Aqil Ja'far, saudara anaknya Ja'far bin Abi Thalib, dan banyak keluarga ahli bait dan para sahabat yang setia mendampingi ahli bait Nabi. Anak kecil, perempuan, orang tua, enggak niat perang. Mau datang ke satu tempat katanya mau dibeat, tapi tiba-tiba di tengah jalan diserang pasukan bersenjata. Tapi itu enggak mundur, dihadapi nggak mundur sampai gugur. Yang jadi permasalahan saat perang pasukan itu, pasukan tahu bahwa yang diperang itu adalah cucu-cucu Nabi SAW. Tapi demi haus politik, maka mereka menghalalkan semua cara. Tapi mayoritas pasukan yang lainnya nggak tahu yang diperang itu keluarga Nabi. Katanya ini orang yang sudah keluar dari jalur Nabi, aliran sesat yang membahayakan pemerintahan. Isunya itu Khawarij dan sebagainya. Coba bayangkan, isu di sana orang awam taunya Khawarij, ini orang-orang yang nyimpang dari jalan Nabi, bahaya, punya kekuatan besar, menjatuhkan khalifah dan sebagainya. Tipu politik. Tapi yang barisan terdepan itu tahu Sayyidina Husain.
tahu cucu Nabi SAW, tahu ada saudaranya, ada anaknya, maka jalan di tepat di satu padang namanya Padang Karbala di Irak. Di Padang Karbala di Irak terjadilah penyerangan demi penyerangan. Maka demi Allah, saat itu kata Sayyidina Husain, kalian wahai para sahabat-sahabat Nabi, ada yang tabiin, ada yang sahabat, anak saudaranya, kawan-kawannya kakeknya, artinya kawan-kawannya ayahnya. Kata Sayyidina Husain, kalian pulang saja, mereka akan mencari saya, keluarga saya, kalian pulang supaya kalian aman. Saking sayangnya kepada para muhibbin, sudahlah pulang kalian, biar keluarga kalian di rumah nunggu. Enak-enakan selamat, bagaimana saya menghadap Rasulullah dengan muka apa saya malu, cucunya dilepaskan terbunuh sementara saya pulang aman dan saya nikmat dengan keluarga. Tidak, kami mati bareng sama kamu, bahkan kami akan menjadi benteng terdepan kamu, kalaupun mati saya yang harus mati dulu sebelum kamu. Sayyidina Husain dibela satu demi satu gugur, sampai saat Sayyidina anaknya Sayyidina Husain yang kecil yang masih nyusu ibunya sudah di tengah padang pasir, bekal habis, minum habis, di sebelah sana itu ada sungai tapi di wilayah musuh, sungainya dikuasai sama musuh, jadi nggak bisa ngambil air. Sayyidina Husain mengatakan, wahai hamba Allah yang masih takut sama Allah, dalam perang sekalipun, walaupun kalian perangi kami orang-orang muslim dan kalian salah dalam memerangi, tapi dalam perang sama orang kafir saja Nabi Muhammad nyuruh anak kecil jangan dibunuh, wanita jangan dibunuh. Kalau ada yang kebutuhan dari anak kecil diselamatkan. Ini anak saya, kalau nggak salah namanya Muhsin, anaknya Sayyidina Husain yang masih bayi. Ini anak saya kehausan karena sudah nggak keluar susunya, ibunya disusukan sudah nggak keluar karena nggak ada makanan, nggak ada minum. Per semuanya ini bekalnya habis, tiap hari ngadepi perang, mati gugur, besoknya lagi lanjutkan lagi mati. Akhirnya Muhsin ini nangis kehausan, diangkat sama Sayyidina Husain, tunjukkan kepada orang supaya tersentuh karena bayi yang kehausan ini, kalian boleh nyerang saya, bunuh saya, tapi ini bayi minta air, coba ini bayi nggak berdosa, ini bayi nggak salah, ini kehausan, anawil lima, ambil air, setelah itu kita perang lagi nggak apa-apa. Kalau memang kamu laki-laki jangan nyerang bayi, biarkan bayi ini hidup, minta air. Apa yang terjadi? Satu orang yang paling celaka keluar dari tenda, lihat bayi lagi diangkat-angkat. Sayyidina Husain minta karena kasihan sama anaknya yang kehausan, justru dari kemahnya mengeluarkan panah, anak panah di busurnya dipaskan ke bayi tadi, diarahkan ke bayi anaknya Sayyidina Husain yang sedang kehausan nangis, dipanahkan tepat di tenggorokan bayi itu. Tangannya Sayyidina Husain ada panah yang nempel di tenggorokan anaknya, muncrat darahnya sampai Sayyidina Husain nadahi darahnya. Muhsin tadi, bayi tadi taruh di bawah, darahnya yang di tangan ini dilempar ke atas. Allahumma syahad, Allahumma taqabbal udhiyati. Nangis Sayyidina Husain, ya Allah saksikan, terimalah pengorbanan saya, anak yang paling kecil jadi pengorbanan diterima. Kemudian Sayyidina Husain sekali saja seumur hidup mendoakan buruk, itu terjadi saat anaknya dipanah lagi kehausan. Apa doanya Sayyidina Husain kepada yang manah tadi? Sayyidina Husain lihat orangnya manah bahkan berhasil meninggal bayinya, ketawa-ketawa, sakit hatinya mendoakan, adma'akallah, 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 semoga Allah memberikan kamu haus, semoga Allah memberikan kamu haus, karena bayi ini lagi haus malah dipanah. Semoga Allah berikan kamu haus yang tidak ada hilang. Setelah ucapan Sayyidina berhenti ketika kalinya, orang itu mulai merasa haus, masuk ke tenda, minum, semakin minum air semakin haus, semakin minum air semakin haus, sampai orang itu kehausan yang luar biasa, minum lagi, pecah perutnya, mati. Ini orang yang dolim saat didoakan oleh orang yang madlum. Orang yang terdolimi itu kan doanya mustajab ya. Orang didolimi doanya mustajab. Hati-hati mulanya aja dolimi wong, mau ditongani kualat. Jangan suka berbuat dolim sama siapapun, apalagi orang nggak punya kekuatan apa-apa, tertindas, rakyat kecil, orang nggak punya, ustadz kampung, siapa lagi didolimi. Hati-hati, bisa berdoa sama Allah, harus bergoyang, qabul, kualat itu yang pelaku dolim itu. Alhamdulillah min. Sayyidina Husain saat itu mengatakan, adma'akallah, adma'akallah, adma'akallah,
semoga Allah berikan doma itu haus, minum nggak sadar dia minum, pinginnya cuma minum dan minum sampai perutnya kemudian mati, lambungnya pecah. Lanjutkan sampai akhirnya, saya potong cerita ini karena panjang waktunya sudah sore. Sayyidina Husain terbunuh, kepalanya dipenggal, pertama tangannya, kemudian jatuh kepalanya, sampai kepala Sayyidina Husain itu ditendang-tendang di padang pasir sampai nggak terlihat wajahnya, sengaja darahnya sama nggak terlihat wajah aslinya. Kemudian setelah selesai, Sayyidina Ali saat itu anaknya Sayyidina Husain di kemah, di tenda dengan bibinya Zainab, saudaranya Husain. Zainab itu saudaranya Sayyidina dan anaknya Siti Fatimah, jaga anaknya Sayyidina Husain yang sakit, Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin mau berdiri membantu ayahnya. Kata Zainab, Ali sudah, kamu nggak kuat, di sini saja. Saya malu, satu demi satu saudara saya, anaknya Sayyidina Husain, bentengi ayah. Ponakannya Sayyidina Husain, sepupunya Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Hasan, bentengi ayah, gugur syahid. Mereka menghadap Allah dengan syahid. Maka saya seperti bangkai nggak bermanfaat. Saya mau bangun, tuntun wahai bibi, mau bangun membela ayah, semangat, tapi nggak mampu, jatuh lagi karena sakit. Akhirnya semua keturunan Sayyidina Husain terbunuh kecuali Ali Zainal Abidin yang sakit tadi, nggak bisa bangun karena sakit. Itu Allah memang mau jaga nasabnya Sayyidina Husain dari Ali Zainal Abidin sehingga tidak terbunuh, menjadi tawanan perang. Coba bayangkan, ditawan ini Sayyidina Zainab, Ali Zainal Abidin yang lemah, jalannya dipapah, digendong sama bibinya, terus perempuan-perempuan yang lainnya, orang tua jadi tawanan perang. Saat jalan, kepala itu ditaruh di ujung tombak, sudah berlumuran darah dan ketutup dengan pasir, nggak jelas kepala Sayyidina Husain. Itu diumumkan sama pemimpin perangnya, inilah orang-orang ini pemimpinnya, orang-orang yang aliran sesat, pemimpin Khawarij ini sudah kami bunuh, maka kami telah berhasil menumpas aliran sesat. Aliran sesat, coba kan, menumpas pasukan orang-orang yang nyimpang dari agama Allah. Mereka Khawarij, wajahnya nggak kelihatan, sehingga Sayyidina Zainab saking malunya dikarak di pinggir jalan jadi tawanan, ditutupi wajahnya, malu, nggak bisa dilihat orang banyak, ditonton, dilihat banyak orang, sampai ada satu orang tua, orang baik sebetulnya, karena kena fitnah, kena isu bahwa seakan-akan pemerintah itu lagi nyerang, lagi menghabisi aliran sesat, padahal yang dihabisi keluarga Nabi SAW. Orang tua keluar bawa Quran, habis baca Quran, lihat ingin nyaci maki aliran sesat ini, mengatakan semoga engkau hancurkan wahai para aliran sesat, semoga Allah muliakan Muawiyah dan pemerintah, macam-macam itu. Maka Ali Zainal Abidin nengok pada orang tua, lihat wajahnya bersih, pegang Quran. Sayyidina Ali yang dalam jalannya susah ngomong, wahai syekh, wahai orang tua kalian itu, kamu itu pegang apa? Quran. Kamu baca Quran sering? Iya. Hafal tidak ayat yang menyebutkan qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba? Iya. Siapa kurba? Kerabat Nabi. Saya Ali Zainal Abidin, itu kepala saya, kepala ayah saya Husain, ini bibi saya Zainab putra Ali Fatimah, kami inilah kurba, kami ini yang difitnah aliran sesat. Kamu itu nuduh kami aliran sesat, padahal kamu nggak tahu bahwa kami ini kurba yang harus dicintai oleh Allah, diwajibkan dalam Al-Quran. Kaget, betul kamu Ali Zainal Abidin? Iya, saya Ali Zainal Abidin, itu ayah saya Husain, ini Zainab, ini keluarga Nabi semua yang kalian anggap sesat. Mereka menipu dengan isu aliran sesat sehingga kami dibantai habis. Orang tua itu nangis, nyaci maki pemerintah, sadar kan yang dibunuh ternyata keluarga Nabi yang dalam Al-Quran suruh dicintai. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil. Allah perintahkan kepada Nabi, suruh nyampaikan kepada umatnya, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran, aku tidak minta upah atas dakwah Nabi yang memperjuangkan umat ini, nggak minta upah apa-apa. Kata Allah, suruh sampaikan Nabi Muhammad, Nabi kan nyampaikan, illal mawaddati, kecuali kasih sayang. Mawaddah itu di atasnya mahabbah, mahabbah cinta, mawaddah kasih sayang di atasnya. Harus berbuat kasih sayang kepada siapa? Fil qurba, kerabat Nabi wajib dicintai. Itu perintah Allah. Tapi mereka diisukan aliran sesat. Diisukan apa? Akhirnya marah itu syekh tua ini, berarti merasa ditipu dengan fitnah saat itu, menyaci maki, kemudian ditarik orang tua itu, takut masyarakat tahu siapa sebetulnya yang jadi tawanan perang, ditarik, nggak tahu dibawa kemana, diseret, sampai dikatakan ini orang gila katanya. Sampai di istana pemerintahan, kepalanya dikasihkan ke Yazid pada Sayyidina Husain.
Yazid duduk di atas kursi dengan tongkatnya. Yazid itu nyucuk mulutnya Sayyidina Husain sambil ngomong, engkau itu sebetulnya orang baik. Yazid tahu Sayyidina Husain orang baik, engkau itu sebetulnya orang baik, dan saya tahu engkau dicintai Rasulullah SAW. Coba bayangkan orang munafik nih, dicucuk-cucuk mulutnya, engkau itu orang baik dan saya tahu engkau dicintai, tapi kau adalah penghalang utama saya untuk jadi khalifah, jadi penghalang. Saat itu ada sahabat Nabi, kalau nggak salah satu sahabat Nabi, saya lupa namanya, Mas hadir saat itu, lihat, wahai Yazid, bukankah kamu tahu itu mulut yang dulu waktu kecil diciumi Rasulullah, kamu cucuk-cucuk dengan tokat kamu, kurang ajar. Marah, nggak terima, digeret sahabat itu, masukkan penjara. Saat itu Yazid lihat ada anak muda, karena Yazid ingin semua keturunan Sayyidina Husain habis, nggak ada saingan lagi sudah. Lihat ada anak muda wajahnya mirip Sayyidina, siapa itu anak muda, kenapa masih ada hidup? Ali Zainal Abidin tadi, anaknya Sayyidina Husain. Ali Zainal Abidin mengatakan tanpa rasa takut, bukan pengecut, dididik sama Sayyidina Husain, bukan jadi pengecut sampai nyamar takut, berdiri, anak Ali bin Husain. Jawab, saya Ali bin Husain, anak dari orang yang kepalanya kamu cucuk, saya putranya Husain. Ada apa? Bunuh, suruh dibunuh. Saat mau dibunuh ditutupi sama Zainab, bibinya, tutupi. Zaman dahulu, maaf, walaupun zaman dahulu perang, kalau sudah orang perempuan nggak dibunuh, anak kecil nggak dibunuh, kecuali orang-orang yang banci. Saat itu Sayyidina Yazid itu suruh bunuh, maka Ali ditutupi sama Zainab, ditutup. Kata Zainab, kalau kalian membunuh anak ini, bunuh saya dulu, biar dunia tahu bahwa kalian itu pecundang dan banci, cuma berani bunuh wanita lemah seperti saya. Bunuh saya dulu, ditutup. Nah, ada orang-orang mengatakan, Yazid, kalau kamu bunuh Zainab, kamu akan jatuh namanya, karena Zainab ini perempuan lemah. Bunuh perempuan itu zaman dulu gengsi, apa ya, aib itu, banci istilahnya. Sehingga kata penasihatnya, biarkan saja, itu Ali itu sedang sakit, usir saja, buang di padang pasir, lama-lama mati dengan keadaannya, dia habis. Jadi kamu nggak kelihatan bunuh orang yang lemah, yang sedang sakit dan wanita, biar mati sendiri. Tapi Allah punya kehendak lain. Keluar dari istana, malah Allah temukan orang-orang pecinta Ahlul Bait, selamatkan sampai hiduplah Sayyidina Ali, hiduplah Sayyidina Zainab, sampai berkembang, sampai nikah, sampai punya keturunan. Dari Sayyidina Ali inilah keturunan Sayyidina Husain bersambung sampai kepada Wali Songo yang ada di Indo. Alhamdulillah. Kisah itu terjadi di 10 Muharram, kisah pembantaian keluarga Nabi. Jadi jangan sampai kita tertipu hoax. Kadang politik jahat itu kadang-kadang bisa bikin orang baik jadi buruk, bikin orang buruk jadi pahlawan seakan. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah tunjukkan yang mana yang hak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, amin ya rabbal. Perlu digarisbawahi dan bawa pulang dalam otak kalian, setiap ulama, habaib, santri pasti nasionalis dan cinta NKRI. Habaib harus itu, wajib itu. Ulama, habaib, santri itu nggak usah diajari nasionalis, nggak usah diajari untuk cinta NKRI. Mereka yang akidahnya benar pasti cinta NKRI, pasti harus melindungi negara, karena ini bagian dari agama yang diajarkan oleh kita, oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Santri, habaib, kiai pasti nasionalis. Nasionalis belum tentu santri, belum tentu kiai, belum tentu ya tidak, karena pendiri bangsa ini para kiai. Nggak mungkin bangsa ini pendirinya kiai diwariskan kepada kita, terus kita yang rusak, rumah kita rusak, nggak mungkin, kecuali orang-orang yang pahamnya nggak benar. Na'udzubillah min. Kalau kita yang ahli sunnah wal jamaah, kita tahu pendiri bangsa ini para ulama, para syuhada, orang-orang soleh yang dirikan kiai kita, habaib kita punya andil dalam mendirikan NKRI, maka nggak mungkin mereka dan keturunan mereka akan menghancurkan NKRI, mustahil. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya, kiai yang bangun. Jangan dikira habaib kiai itu nggak punya andil besar dalam kemerdekaan, punya andil besar. Dan kalau pecinta kiai sejati yang ikut kiai sejati nggak mungkin akan merongrong atau merusak NKRI, kecuali orang-orang yang memang punya kepentingan buruk. Doakan, mudah-mudahan Indonesia aman, dijauhkan dari hal-hal yang buruk.
yang ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan dulu oleh Allah mudah-mudahan. Insyaallah, amin Allahumma amin ya rabbal. Ora usah khawatir akeh waline Indonesia niki, Jawa terutama nih, akeh para wali, para solihin, insyaallah tetap aman. Amin Allahumma amin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil islam fazidna minhu wa kama an'amta bil afiyah fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil umur fabarik lana fi. Allahumma amur sayyidina bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi sunnatik. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Sekian dari kami selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf.